Kak, kuat banget sih ngadepin ipar toksik begitu. Kenapa nggak pindah aja sih yang jauh? Wah, ini sering banget ditanya sama orang nih. Buat yang belum tahu, aku dan suami tinggal di rumah kontrakan punya ibu mertua. Karena ini kontrakan dia, jadi kita cuma perlu bayar listriknya aja. Kontrakannya nggak usah tiap bulan. Soal pindah tadi, aku belum pernah kepikiran loh. Udah sering aku request ke suami. Tapi ingat nggak kemarin? Selain goblok, ipar aku juga bangsat. Jadi kalau aku ada ngomong ke suami, Mas kita pindah aja yuk berjarak dari sini. Mbak kamu bangsat. Namun ipar aku ini punya keahlian manipulasi yang sangat membagongkan. Ngapain sih pindah-pindah malah jadi bayar kontrakan tiap bulan kayak orang bego aja? Sayang lah duit tiap bulan keluar 700 buat jadi kentut doang. Lagi terus nih kontrakan kosongin aja gitu. Pakai pikiran apa sih? Nggak apa-apa deh mas, bayar kontrakan tiap bulan itu worth it kok. Mbak kamu bangsat. Emang nggak kasihan sama ibu? Kalau mbak lagi kerja kan dia sendirian. Aku mau kok kita kunjungin ibu sering-sering karena masalahnya bukan sama ibu. Mbak kamu bangsat. Mbak nggak bilang istri kamu jahat ya, tapi kok dia kayaknya benci banget sih sama mbak sama ibu. Sampai kepikiran ngehasut kamu tinggal jauh sama ibu. Emang ibu nyusahin ya? Mas, aku nggak pernah benci mas sama ibu. Ibu baik banget sama aku. Aku cuma pengen si mbak cepet mati atau tinggal jauh dari dia. Mbak kamu bangsat. Bilang tuh sama istri kamu, jadi istri tuh jangan egois. Belajar lagi sono aman. Tiba-tiba aku rasanya pengen melayang ke angkasa. Ibu mertuaku orangnya baik banget. Bener-bener beda jauh sama gambaran orang tentang mertua di TikTok. Dia ngerti ngehargain privasi. Dia nggak suka ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Pokoknya anjay banget deh. Kan harusnya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya ya. Tapi kok ini pohonnya ada di sini, buahnya jatuh di Somalia. Jauh banget teman-teman. Entah apa masalah hidup dia sebenarnya, atau emang hatinya terbuat dari tai kebo. Rasanya dia nggak pernah bisa terima kalau aku ada nilai plus di mata ibu. Contohnya kayak gini nih. Maaf ya dek, jadi ngerepotin deh. Enggak bu, aku juga lagi ngapa-ngapain kok di rumah. Mbak, tadi udah dicuci sama adek? Nggak bersih. Maaf ya teman-teman, Mbak Dita dulu suka bolos waktu pelajaran PPKN. Jadi dia nggak ngerti konsep dasar jadi manusia terhormat. Kalau jadi manusia bangsat, dia ngerti. Contoh lainnya lagi. Dek, emang kamu habis ngapain sama ibu? Ngapain apa? Emang benar kamu ada nggak suka sama ibu? Nah teman-teman, ini adalah efek dari berikut ini. Bu, aku emang gak suka ikut campur ya. Tapi kok si adik kayaknya gak hormat sih sama ibu. Maksudnya gimana? Tadi kan aku ngobrol sama dia. Aku cerita ibu suka sedekah Jumat ke musola. Ibu orangnya baik banget loh. Masa tahu gak sih? Dia malah diem aja kayak gak setuju. Ibu tadi lihat si Ade nggak? Lihat tadi kayaknya baru pulang. Ibu lihat nggak dia bawa apa? Tas baru lagi bu. Padahal katanya Romi lagi nabung. Kesian deh Romi, kerja capek-capek malah dipoya-poya sama istri nggak beres. Itu anak ibu loh. Mbak, kamu nulis status kayak begini maksudnya siapa mbak? Tar dulu, yang mana nih? Aku kan hari ini udah update status 40 kali. Yang ini nih. Kadang kita udah nerima orang dengan baik tapi mereka tetap nggak bersyukur. Ya udahlah kita diem aja. Ya siapa lagi bu? Soalnya aku dengar katanya dia lebih nyaman tinggal dekat orang tuanya daripada di sini. Masa sih? Emang kenapa tinggal dekat sini? Aku sih nggak ngerti ya, mungkin dia masih adaptasi aja. Tapi capek juga sih, kitanya udah nerima bye-bye masih aja ngerasa asing bingung. Romi, ibu sedih banget tuh. Kenapa ibu? Ya mbak gak mau nuduh macem-macem sih, tapi kayaknya gara-gara istri kamu tuh ngobrol sama ibu gak pernah. Padahal ibu cuma pengen ditanya loh. Emang ibu ngerepotin apa sih? Kalau dia mau kurang ajar sama mbak, oke deh. Tapi jangan ibu juga dong. Emang ibu punya salah apa sama kamu? Nggak ada mas, biasa aja kok. Baru tadi aku nyapu di rumah ibu. Tapi kamu ada ngobrol nggak sama ibu? Aduh, lama-lama aku capek deh. Masa harus aku terus ya ngerti? Mas maunya aku berlutut depan ibu gitu biar seneng. Aku biasa aja. Ya kalau biasa aja nggak mungkin dong ibu sedih begitu. Ya aku nggak tahu, bukan aku. Mas tuh dengar dari siapa sih? Dari Mbak Dita. Ibu tuh cuma pengen ditanya adek. Dia tuh suka sendirian, kesian. Aduh udah deh mas, kita pindah aja dari sini. Yah elah, ini lagi Mas dibahas. tuh dengerin aku kek. Dalam kehidupan keluarga itu ada konsep menjauh untuk mendekat. Jadi kalau kita pindah justru aku jadi semakin dekat sama keluarga mas. Kalau dekat justru makin menjauh. Nggak bisa adek, ibu siapa yang jagain? Kan Mbak Dita juga tinggal di situ mas, belum nikah Ya juga. dia nggak seharian jagain ibu dong. Berarti terus aku yang mesti dikorbanin gitu. Kamu ngomong jangan ngegas ya. Aku yang mesti ngalah terus gitu. Kamu tuh lebih peduli perasaan Jangan Mbak Dita ngegas, daripada aku. jangan ngegas. Kamu lebih pilih aku atau Mbak Dita? Aku pilih ibu.